Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini beredar video atau foto yang memperlihatkan markas pembom nuklir di Laut Cina Selatan. Tepatnya hanya berjarak disebutkan 700 km dari Natuna, Brand. Wow, ngeri-ngeri sedap. Pantasan saja kemarin pejabat Cina menyebutkan bahwasannya kalau untuk menyapu ibu kota Indonesia itu hal yang mudah, karena Dongfeng memiliki ribuan kilometer, Brand, jangkauannya. Sedangkan jarak dari Natuna saja pangkalan nuklir Cina ini hanya berjarak 700 km. Gak kebayang, Brand. Jamban kalian, awas. Di saat kita masih suka berantem, ternyata Cina sudah mulai mengumpulkan kekuatan nuklirnya di Laut Cina Selatan. Usut punya usut, Cina disebut memiliki pangkalan nuklir di dekat Natuna. Ini adalah pangkalan yang paling dekat. Dalam artikel media militer Cina, PLA Daily, tentara Xi Jinping disebut sudah membangun pangkalan militer di Fiery Cross Reef sudah beberapa tahun lalu, bukan hanya sekarang. Ternyata ini sudah dibangun dari beberapa tahun silam. Fiery Cross Reef merupakan sebuah gugusan kepulauan karang yang terletak dalam area kepulauan Spratly yang telah disengketakan banyak negara. Lokasinya sekitar 700 km dari wilayah kepulauan Natuna, Republik Indonesia, Brand. Jadi semua negara ASEAN ini bisa dijangkau adanya pangkalan militer di situ. Misalkan ke Malaysia, gampang lah, Brand. Mau nyerang Vietnam lebih mudah karena di pesisir. Mau nyerang mana? Bebas, pokoknya kalau urusan rudal ICBM jangan main-main kalian. Meledak nuklir ya kayak Hiroshima dan Nagasaki lah, Brand. Bagaimana nih menurut kalian terkait pangkalan baru Cina yang hanya berjarak 700 km? Pantas saja pejabat Cina berani sumber bisa menjangkau Jakarta dengan mudah, Brand. Silahkan cerut di kolom komentar. Seiring dengan panasnya konflik di Laut Cina Selatan, panas sekali. Dulu disebut Cina Selatan atau Laut Cina Selatan. Militer Cina jadi semakin sangar dalam mendekati wilayah Indonesia. Berulang kali seperti kalian ketahui, usut punya usut, kapal-kapal asing milik Dongfeng dengan negara lain memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna. Bahkan pemerintah Cina berani mengirim surat ultimatum ke Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menuntut aktivitas pengeboran minyak bumi di Natuna untuk segera dihentikan. Inilah salah satu alasan kenapa mereka berani mentang-mentang punya militer, nanti di boikot nikel sama batu bara, nangis kamu ping. Bercanda. Cina memang masih menganggap bahwa Laut Natuna Utara adalah wilayah kekuasaan mereka berdasarkan peta Nindaisland, peta Tiongkok atau 9 garis putus-putus. Secara konstitusi dan hukum internasional, Indonesia menjadi negara pemegang penuh wilayah Laut Natuna Utara merupakan ZEE dari Republik Indonesia. Bak tahu mau kalah dan malah menentang jika harus berperang, tentara pembebasan rakyat Cina sengaja membangun sebuah pangkalan militer dekat dengan Natuna. Dilansir dari PLA Daily, pangkalan militer tentara Cina dibangun Fiery Cross Reef yang lokasinya sangat strategis, disebutkan sangat strategis jika untuk mengecerot lawan Cina. Gugusan kepulauan karang yang dekat dengan Pulau Natuna ini memang sengaja digunakan sebagai markas militer oleh Cina. Pangkalan militer Cina ini dibangun dengan sangat serius dan memiliki landasan udara sepanjang 3,3 km untuk pendaratan pesawat militer maupun pesawat sipil. Jadi cukup panjang, 3,3 km cukuplah membawa pesawat angkut, membawa jet tempur, misalkan perlu ya pesawat tanker seperti itu, sangat-sangat bisa, Brand. Pangkalan militer ini sendiri dibangun pada tahun 2016 dan sudah dioperasikan sebagai salah satu markas tentara Cina yang sudah aktif. Ini bukan lagi rencana, ini sudah aktif. Jadi tentara Cina sudah standby di sana jika terjadi pengecerotan, siap untuk berperang lah, Brand. Laporan terbaru oleh Center of Strategies and International Studies juga menyebutkan bahwa Cina membangun sebuah situs jammer dengan begitu banyak antena untuk mengacau sinyal-sinyal armada perang musuh. Jadi di Kepulauan Spratly ini dibangun sebuah ya menara-menara anten-anten gitulah, Brand, untuk mengacaukan peperangan elektronik atau elektronik lawan. Di pangkalan militer ini juga disinyalir menjadi rumah bagi beberapa jet tempur negeri tirai bambu seperti J-10, H-6, ada J-15, J-20,
seperti itu, Bren. Bahkan sebuah pesawat bomber atau pembom nuklir juga sudah diparkir di sana, yakni andalan yakni H6 milik Cina yang juga dioperasikan di pangkalan tersebut. Jadi hati-hati buat kalian. Sewaktu-waktu bomber ini bisa terbang ke rumah kalian, Bren. Bercanda. Indonesia berada di area yang sangat mungkin dilalui oleh pesawat bomber Kian H6. Sangat-sangat mudah, hanya berjarak 700 km itu hal yang mudah. Pesawat pembom nuklir Kian H6 punya radius jelajah hingga 1.800 sampai 6.000 km. Bisa kalian bayangkan untuk Jakarta seperti ini, bomber ini bisa sekali berangkat bisa terbang 4 kali pulang pergi, Bren. Dengan membawa rudal balistik Dongfeng 21D atau rudal supersonik CJ-100 dengan radius tembak 1.500 km jauhnya. Cina tak perlu terbang jauh kalau memang ingin menyasar Indonesia. Nggak perlu terbang jauh mendekati wilayah, malah bahaya nanti dikejar TNI. Seperti itu maksudnya. Sebab jarak antara Indonesia dengan pangkalan militer Cina ini cukup dekat, yakni hanya 700 km saja. Untungnya konflik Natuna Utara masih aman dan bisa dikendalikan TNI serta Bakamla. Jangan sampai konflik besar meletus dan memaksa Cina untuk menerbangkan pesawat bomber mereka masuk ke wilayah teritori Indonesia. Karena yang sudah Mimin sampaikan tadi ya, seperti itu radius tempurnya si bomber nuklir ini mencapai 6.000 km, Dongfeng 21-nya mencapai kurang lebih 1.500 km. Belum Dongfeng 41 yang kalibernya lebih besar, itu ribuan kilometer kecepatannya, nggak bisa ngejar lah jet tempur milik Indonesia saja, Bren. Nah, usut punya usut, Natuna sendiri berada di dekat Laut Cina Selatan. Wilayah kaya migas ini diklaim hampir 90% wilayahnya oleh Cina dan membuat Beijing bersitegang dengan sejumlah negara-negara ASEAN. Jangankan hanya ASEAN, Bren, kalian tahu kalau Dongfeng 41 itu Cina ini bisa menyapu dataran Amerika Serikat. Jadi hal yang mudah. Seperti kalian ketahui, ketika parade militer Hari Nasional Cina ada mencolok perhatian publik, yakni rudal ICBM Dongfeng 41. Kalau yang disebutkan Miming tadi hanya Dongfeng 21, belum lagi Dongfeng 41. Sampai Australia saja bisa rata lah, Bren. Rudal benua ini disebutkan mampu membawa hulu ledak nuklir dahsyat yang diyakini bisa mencapai dataran Amerika Serikat hanya dalam waktu 30 menit saja. Kalau ke Malaysia kira-kira butuh waktu berapa menit? Kira-kira 5 menit sudah dur gitulah, Bren. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Disebutkan bahwasannya Cina membangun pangkalan militer yang hanya berjarak 700 km dari Natuna. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerut-becerut di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.